Selamat pagi anak-anakku kelas 9A sampai dengan kelas 9G SMP Mutiara Bangsa. Bertemu lagi bersama Pak Hasan dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam Bahasa Indonesia, tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Silakan simak materi yang Bapak sampaikan. Halo, selamat pagi anak-anakku semua, kelas 9 SMP Mutiara Bangsa. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Baik, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan sebuah materi tentang menyimpulkan teks pidato persuasif. Masih ingat minggu lalu pertemuan kita tentang mengidentifikasi teks pidato persuasif. Sekarang kita akan membahas tentang menyimpulkan teks pidato persuasif. Yuk kita simak baik-baik apa yang Bapak akan sampaikan. Menyimpulkan pidato persuasif. Ingat ya, menyimpulkan itu artinya membuat ringkasan. Yang tadinya tulisan kalimat tersebut terlalu panjang, kemudian disingkat lebih ringkas, padat, dan jelas. Itu menyimpulkan. Nah, dalam menyimpulkan teks pidato atau menyimpulkan pidato persuasif, kalian harus memperhatikan bagian-bagian dalam pidato. Ada 3 bagian dalam pidato itu. Yang pertama bagian pembuka, kemudian yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penutup. Nah, yang pertama bagian pembuka. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Salam pembuka, B. Ucapan penghormatan atau sapaan, C. Ucapan syukur. Contoh salam pembuka itu berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau salam sejahtera atau salam kebajikan dan sebagainya. Yang berikutnya ucapan penghormatan atau sapaan. Nah, berarti kita memberikan sapaan kepada yang hadir atau hadirin. Contoh, kalau di sekolah ya, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, yang kami banggakan teman-temanku semua, misalkan seperti itu. Kemudian yang C, ucapan syukur. Nah, ini berarti kita memanjatkan puji syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contoh, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Nah, itu tentang bagian pembuka. Kemudian yang kedua, isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting karena isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, sang orator akan menjelaskan secara detail isi atau materi pidato secara sistematis. Jadi, pada orator itu sama dengan pembicara ya. Nah, isi ini merupakan bagian penting karena disinilah inti dari yang dibicarakan. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang ketiga itu ada penutup. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut. Kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan.
permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata atau menyinggung. Kemudian ada salam penutup. Jadi dalam penutup pidato ini ada kesimpulan. Kita menyimpulkan dari penjelasan yang sudah kita jelaskan dari awal sampai akhir, kemudian kita simpulkan. Kemudian dalam penutup juga ada permintaan maaf ya kepada pendengar. Contoh, saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru atau juga menyinggung perasaan para hadirin sekalian. Nah, itu kemudian salam penutup. Jangan lupa setelah selesai memberikan permohonan maaf, itu memberikan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan sebagainya ya, atau sekian dan terima kasih, itu juga boleh. Kemudian menyimpulkan isi pidato persuasif. Ada langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Jadi ada dua hal yang kita akan bahas di sini dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Ada langkah-langkah menyimpulkan dan ada aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, memusatkan perhatian. Jadi, dalam menyimpulkan sebuah pidato, kalian harus benar-benar fokus. Harus benar-benar memusatkan perhatian. Jangan sampai ketika kalian menyimpulkan isi pidato, kalian sambil main HP, chatan dengan teman, atau nonton YouTube dan sebagainya. Jadi, kalian harus benar-benar memusatkan perhatian, kamu fokuskan kepada pidato yang kamu dengarkan atau kamu baca. Jangan sampai kamu menyimpulkan isi pidato sambil beraktivitas lain. Itu akan salah. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat tulis, buku, pensil atau pulpen. Nah, fungsinya alat tulis ini untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan dalam pidato tersebut. Kamu catat hal apa saja yang penting, kamu catat poin-poinnya yang disampaikan dalam pidato tersebut. Kemudian yang ketiga itu mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Kalau kamu sedang menonton pidato tersebut, ya kamu dengarkan. Ya, atau kalau kamu membaca pidato, ya kamu benar-benar baca pidato tersebut dengan baik. Kemudian mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Jadi kalian harus mencatat ini poin-poin pentingnya, ide-ide dari pidato tersebut kamu catat. Apa saja yang dibicarakan dalam pidato tersebut. Kemudian yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Nah, kemudian kamu simpulkan. Ya, kamu simpulkan pidato tersebut dari awal sampai akhir. Nah, yang terakhir, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Sudah selesai membuat catatan, kemudian menyimpulkan, dan kamu tulis kesimpulan itu dalam beberapa kalimat. Ya, kamu tulis dalam beberapa kalimat isi simpulan pidato tersebut. Ya, ini tentang langkah-langkah ya, diperhatikan dengan baik untuk langkah-langkahnya. Kemudian ada aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Jadi ketika kamu membuat simpulan, itu harus memuat pokok atau inti dari pidato yang disampaikan. Intinya apa saja yang disampaikan dalam pidato tersebut. Nah, itu jangan sampai
keluar dari pokok atau inti pidato tersebut. Kemudian yang kedua, simpulan isi simpulan tidak menyinggung atau tidak menyimpang dari isi pidato. Nah, jadi ketika kamu menyimpulkan teks pidato, tidak menyimpang ya dari isi pidato, tidak keluar dari isi pidato tersebut. Contohnya, pidatonya tentang cara membaca yang baik. Kemudian kamu malah membuat isinya tentang cara makan yang baik. Nah, itu menjadi tidak nyambung atau itu menyimpang dari isi pidato tersebut. Kemudian yang ketiga, simpulan bukan merupakan komentar, melainkan ringkasan isi. Jadi simpulan ini itu bukan komentar. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika kamu membuat kesimpulan kamu komentari. Contoh, pidato ini seharusnya ada penjelasan tentang ini. Nah, itu salah. Pidato ini kurang menarik. Seharusnya ditambahkan cerita-cerita humor. Nah, itu bukan menyimpulkan. Ya, itu dalam menyimpulkan itu tidak memberikan komentar, melainkan harus ada ringkasan atau rangkuman dari pidato tersebut. Itu ya. Nah, itu tentang aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, sekian apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, dapat mengerti tentang menyimpulkan isi pidato persuasif. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru. Bapak sekali lagi mohon maaf. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.